Hai Dut, kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti elemen solder. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau ada masukan atau pertanyaan seputar video berikut. Pertama-tama, kenapa elemen solder harus diganti? Karena solder sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya, makanya kita ganti elemen soldernya. Terus bagaimana kita tahu kalau solder itu harus ganti elemen? Pakai multitester dan obeng plus. Oke, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka skrup yang ada di gagang solder. Oke, setelah terbuka, kita tes pakai multitester. Arahkan multitester ke mode ohm kali 100. Oke, tempelkan probe positif dan negatif ke ujung-ujung kabel, maksudnya penghubung arus listrik. Jarum bergerak ke kanan, tandanya kabel masih bagus. Dan sama yang kiri juga, kiri kanan udah bagus semua, berarti jalur ini tidak ada masalah. Sekarang langkah kedua, kita tes elemennya. Kita tempelkan probe positif dan negatif ke kaki-kaki elemen. Jarum tidak bergerak, berarti tandanya solder rusak, elemen solder rusak. Harusnya jarum bergerak. Untuk contohnya, saya akan peragakan ke solder yang masih dalam keadaan bagus. Apabila kita menempelkan probe positif dan negatif ke kaki-kakinya itu, jarum akan bergerak namun tidak sampai angka 0. Oke, sekarang berarti elemen soldernya yang rusak dan kita harus membuka kaki-kaki elemen solder yang terhubung ke kabel sebelum kita menggantinya. Oke, kita buka kaki elemen dan lepaskan dari kabel penghubung listrik. Setelah terbuka begini, buka juga skrup pengunci barel, elemen, dan ujung solder. Oke, setelah kebuka, ini barelnya. Nah, sebelum Anda membeli spare partnya, Anda pastikan dulu besaran wattnya sama. Di sini tertulis 40 watt dan di solder saya pun 40 watt. Oke, lanjut kita buka dan kita pasang. Masukkan ke barel. Buka skrup-skrupnya. Sebelum kita melanjutkan, kita cek dulu jarum bergerak namun tidak sampai angka 0, berarti elemen solder bagus. Sekarang kita lanjut pemasangan ke bodi atau gagang solder. Masukkan kembali, hubungkan antara elemen solder dengan kabel penghubung listrik.
pastikan tidak bersentuhan karena ada separator di tengah itu. Kalau bersentuhan bisa dikatakan nanti akan terjadi short atau korsleting. Oke, pasang kembali gagang solder dan masukkan lagi, kencangkan skrupnya. Oke, pemasangan selesai. Waktunya kita coba tes. Kita colokkan ke listrik. Kita tunggu beberapa menit. Oke, setelah beberapa menit saya coba tes. Kita tempelkan ke timah dan timah pun meleleh sampai berasap-asap. Oke, sekarang solder udah bekerja lagi. Sekian tutorial dari saya.